warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Ardo Tokare, NIM C201-21199. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi S1 Manajemen. Saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Komunikasi Bisnis dengan judul Perencanaan Menulis dan Menyelesaikan Laporan dan Proposal. Ya, langsung saja. Merencanakan laporan dan proposal. A. Menganalisis situasi. Perjelas masalah atau peluang yang ada. Tetapkan tujuan, kembangkan profil penerima, kembangkan sebuah rencana kerja. B. Mengumpulkan informasi. Pertama, tentukan kebutuhan penerima. Kedua, dapatkan informasi yang diperlukan. Ketiga, jika diperlukan, adakan proyek penelitian. C. Menyeleksi medium yang tepat. Yang pertama, pilih medium terbaik untuk mengirimkan pesan. Kedua, pertimbangkan untuk menyampaikan melalui berbagai media. 4. Mengatur informasi. Tetapkan gagasan utama. B. Pilihlah pendekatan langsung atau tidak langsung. C. Buatlah garis besar isi dengan menggunakan salah satu model yang ada untuk laporan informasional, analitis, dan proposal. Lanjut. Proses merencanakan laporan informasional dan analitis. A. Analisis situasi. Yang pertama, tetapkan dengan jelas tujuan Anda sebelum memulai menulis. Kedua, jika Anda perlu meraih beberapa saran dalam laporan, identifikasi semuanya di awal. 3. Siapkan rencana kerja untuk memandu usaha. B. Kumpulkan informasi. Yang pertama, tentukan apakah Anda perlu meluncurkan proyek penelitian terpisah untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan. 2. Gunakan kembali atau adaptasikan materi yang ada kapanpun memungkinkan. C. Seleksi media yang tepat. Yang pertama, dasarkan keputusan Anda pada ekspektasi penerima. 2. Pertimbangkan kebutuhan untuk memberi komentar, merevisi, mendistribusi, dan menyimpang. 3. Ingatlah bahwa media yang Anda pilih juga menyampaikan pesan. D. Mengorganisasikan informasi. Yang pertama, gunakan pendekatan langsung jika penerima bersikap menerima. 2. Pendekatan langsung jika Anda tidak. Gunakan pendekatan langsung jika Anda tidak ingin menerima risiko penjelasan Anda dipandang sombong. 3. Gabungkan pendekatan Anda jika membantu mendukung pesan utama. Lanjut, format proposal secara umum. Format proposal terbagi atas dua, yaitu proposal internal dan proposal eksternal. Proposal internal digunakan untuk meminta keputusan dari para manajer dalam organisasi. Proposal internal terdiri dari proposal pendanaan yang meminta dana atau dukungan manajemen terhadap proyek baru dan proposal proyek umum yang meminta izin untuk mengambil tindakan atas proyek khusus. Kedua, proposal eksternal digunakan untuk meminta keputusan dari pihak di luar organisasi. Proposal eksternal mencakup proposal investasi yang meminta pendanaan dari investor eksternal seperti kapitalis venture, proposal dana bantuan yang meminta dana dari badan pemerintahan dan organisasi pemberi sponsor lainnya, dan proposal penjualan yang menganjurkan solusi individual pada calon pelanggan dan meminta keputusan pembeli. Lanjut, faktor yang paling penting dalam perencanaan proposal adalah apakah penerima telah meminta Anda untuk memasukkan proposal. Proposal ini umumnya disiapkan atas permintaan pihak eksternal yang meminta sebuah produk atau jasa, tetapi mereka juga diminta oleh sumber internal sebagai manajemen atau dewan komisaris. Beberapa pihak eksternal menyiapkan undangan formal untuk mengajukan penawaran kontra pada mereka yang disebut permohonan untuk proposal, request for proposal, disingkat RFP, yang terdiri dari instruksi yang menetapkan secara mendetail jenis pekerjaan yang akan dikerjakan atau produk yang akan dikirim bersama dengan anggaran, tenggat waktu, dan persyaratan lainnya. Proposal yang tidak diminta. Proposal ini diprakasi oleh organisasi yang berusaha mendapatkan bisnis atau pendanaan tanpa undangan khusus dari calon klien. Proposal seperti itu juga dapat diprakarsai oleh para karyawan atau manajer yang berharap untuk meyakinkan pihak-pihak di dalam perusahaan untuk mengadopsi sebuah program, kebijakan, atau gagasan. Dengan kata lain,
Dengan proposal yang tidak diminta, penulis mengambil langkah pertama. Sekalipun demikian, proposal yang tidak diminta ini seharusnya tidak menjadi kejutan bagi pihak penerima. Lanjut, menulis laporan dan proposal. Yang pertama, pendahuluan. B. Laporan dan proposal diposisikan lebih luas. C. Menjelaskan mengapa subjek, tujuan penting. D. Meninjau dulu gagasan atau aturan. E. Menetapkan nada dokumen dan hubungan penulis dengan penerima. Yang kedua, isi. A. Akurat. B. Lengkap. C. Seimbang. D. Jelas dan logis. E. Didokumentasikan dengan rapi. Ketiga, penutup. A. Menekankan poin utama. B. Meringkas manfaat bagi pembaca. C. Mengacu kembali kepada semua bagian dan mengingatkan pembaca bagaimana keserasian bagian itu. D. Membawa semua item tindakan di satu tempat dan memberikan detail tentang siapa harus melakukan apa, kapan, dan di mana, dan bagaimana. Lanjut, topik yang umum tercakup dalam bagian isi laporan meliputi penjelasan tentang masalah atau peluang, fakta, bukti, statistik, dan tren, hasil studi atau penyelidikan, diskusi dan analisis potensi pengambilan tindakan, keuntungan, kerugian, biaya, dan manfaat dari pengambilan tindakan tertentu, prosedur atau langkah-langkah proses, metode atau pendekatan, kriteria pengevaluasian, alternatif, dan opsi, kesimpulan dan rekomendasi dalam laporan langsung, alasan pendukung untuk kesimpulan atau rekomendasi. Bagian pendahuluan harus memiliki elemen berikut. Otorisasi. Bagaimana dan oleh siapa laporan diotorisasi. Kedua, masalah, peluang, tujuan. Alasan keberadaan laporan dan apa yang akan diselesaikan sebagai hasil dari apa yang telah Anda tuliskan di laporan. 3. Lingkup. Apa dan apa yang tidak akan tercangkup dalam laporan. 4. Latar belakang, kondisi atau faktor masa lalu yang mengantar pada laporan. 5. Sumber dan metode, sumber informasi primer dan sekunder yang digunakan. 6. Definisi. Daftar istilah yang mungkin tidak dikenal penerima serta definisi singkat. 7. Batasan. Faktor di luar kendali Anda yang mempengaruhi kualitas laporan seperti batasan anggaran. 8. Pengorganisasian laporan. Pengorganisasian laporan atau topik yang diulas dengan laporan apa, serta dasar pemikiran untuk mengikuti rencana ini. Isi yang efektif mencakup informasi berikut. Yang pertama, pendekatan yang diajukan. Kedua, rencana kerja. Ketiga, pernyataan kualifikasi. Keempat, biaya. Lanjut, penutup laporan. Untuk laporan yang panjang, Anda perlu membagi bagian penutup menjadi bagian yang terpisah untuk kesimpulan, rekomendasi, dan tindakan. Penutup proposal. Bagian penutup merupakan kesempatan terakhir Anda untuk meyakinkan pembaca tentang kebaikan proposal Anda. Karena itu pasti kembali semua jelas, mendesak, dan berorientasi penerima. Lanjut. Menyelesaikan laporan dan proposal. Revisi produksi terdiri dari revisi produksi, proofreading, distribusi, menulis. Revisi laporan dan proposal. Direvisi dalam hal pengorganisasian, gaya, dan nada tulisan. Untuk memastikan bahwa isi laporan dan proposal logis dan sesuai kebutuhan penerima. Memperbaiki keterbacaan laporan dengan membuat variasi panjang kalimat, menjaga paragraf agar tetap pendek, menggunakan daftar, simbol, titik, serta menambahkan judul dan subjudul. Direvisi sampai menjadi jelas, ringkas, dan bersifat mendesak. Proofreading, laporan, dan proposal. Mengkaji ulang dokumen secara menyeluruh untuk terakhir kalinya dengan melihat konsistensi, kesalahan, dan komponen yang hilang. Kedua, proofread terhadap bagian teks laporan, yaitu mengecek pengetikan, kesalahan ejaan, dan kesalahan tanda baca. Proofread terhadap tampilan laporan secara menyeluruh, kalau perlu dengan meminta orang yang belum pernah terlibat dalam pembuatan laporan untuk membaca secara menyeluruh. Distribusi laporan dan proposal. Distribusi fisik, mengalokasikan sedikit anggaran untuk membayar kurir profesional, jasa pengiriman paket. Distribusi elektronik, menggunakan portable, dokumen format PDF lebih aman dan umum dalam mendistribusikan laporan secara elektronik. Menulis permohonan untuk proposal. Pertama, isi konten RFP. Kedua, latar belakang perusahaan. Ketiga, deskripsi proyek. 4, kebutuhan proyek.
5 kriteria keputusan, 6 kebutuhan proposal, 7 penyerahan dan informasi yang dapat dihubungi. Sekian dari saya dan terima kasih.